Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini. Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, yaitu salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Pada waktu yang singkat ini, sekitar mungkin 30 atau 25 sampai 30 menit ke depan, kita akan berbicara tentang masalah ikhlas dan niat, yang mana ini merupakan perkara yang sangat mendasar di dalam kehidupan seorang manusia, terutama di dalam dia melakukan satu pekerjaan, satu perbuatan, bahkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya awali dengan apa itu ikhlas dan apa itu niat. Ikhlas itu kalau secara etimologinya, secara bahasanya artinya bersih. Ya, bersih, tidak tercampur dengan kotoran, itu namanya ikhlas secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ikhlas itu adalah kita membersihkan hati kita, membersihkan niat kita dari kita mencampurkan keinginan kita untuk dipuji, disanjung oleh manusia, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ikhlas itu dia membersihkan niatnya. Nah, kalau kita berbicara ikhlas, masuk ke dalam kategorinya niat. Ya. Jadi kita berbicara tentang dua hal yang saling keterkaitan. Sedangkan niat itu sendiri itu apa sih? Niat itu adalah keinginan atau dorongan hati manusia untuk melakukan satu perbuatan. Yang mana niat inilah yang akan membedakan apakah perbuatan tersebut sekedar rutinitas biasa atau justru dia bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya, seperti kita bekerja itu bagian daripada kebutuhan. Ya, apalagi yang sudah menikah, dia harus mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tetapi kalau dia meniatkan bekerja itu sebagai bentuk tanggung jawab dia di hadapan Allah, sebagai bentuk cara dia bersedekah kepada istri dan anak-anaknya, maka bekerja dan segala elemen yang terkait dalam pekerjaan itu dihitung ibadah di sisi Allah Ta'ala. Berbeda kalau sekedar hanya datang ke sini untuk bekerja, cari uang, ya udah, niatnya untuk dapat uang aja. Tetapi capek, lelah, kemudian letih, apalagi kita yang orang-orang di lapangan merasakan terik panas matahari, berarti hanya sekedar dapat lelah saja, tidak mendapatkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niat itu perlu untuk ditata, diatur. Ya, saya bekerja ini untuk apa? Ya, saya melakukan pekerjaan ini untuk apa? Kalau sekedar cari uang, ya udah dapatnya uang. Tapi kalau niatnya untuk itu tadi, kita sebagai kepala rumah tangga ingin bersedekah kepada istri kita, bersedekah kepada anak-anak kita dalam bentuk nafkah tadi, maka segala hal yang berkaitan dengan proses kita mendapatkan harta tersebut itu merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ikhlas dengan niat itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Niat itu dikatakan niat yang baik kalau dibangun di atas keikhlasan. Sedangkan niat tanpa ikhlas itu merupakan sebuah niatan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga keikhlasan kita, menjaga niat kita untuk selalu ikhlas,
Yang pertama dalam surat Hud pada ayat yang ke-10, ayat yang ke-15 sampai 16. Apa kata Allah di situ? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang dia mengharapkan perhiasan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya dari ibadah yang dia lakukan, dari satu amal soleh yang dia kerjakan. Lihat, ketika amal soleh, sholatkah, puasakah, sedekahkah, tapi niatnya itu ingin mendapatkan perhiasan dari perhiasan dunia. Ingat, perhiasan dunia itu tidak harus melulu berupa emas, tidak. Tapi di antara perhiasan dunia yang terkadang kita lupa itu adalah perhiasan dunia, yaitu sebuah pujian, sebuah pengakuan di tengah masyarakat. Kita ingin dipuji, dikenal, kita ini sebagai orang dermawan, kita ini adalah orang yang rajin ibadah, rajin sholat. Itu adalah bagian daripada perhiasan-perhiasan dunia. Ya, kita bekerja, ingin ini, ingin itu, ingin dikatakan begini. Ya, itu bagian daripada perhiasan-perhiasan dunia. Jadi tidak melulu perhiasan dunia itu berupa emas, perak, berlian, mutiara, gak harus itu. Tapi ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, itu bagian daripada perhiasan-perhiasan dunia. Nah, kata Allah Ta'ala di sini, barang siapa yang melakukan satu amal soleh, tetapi dia mengharapkan perhiasan dunia, artinya dia mengharapkan balasannya di dunia semata, tidak berharap pahala di hari kiamat, maka orang ini la yabkhasun, dia tidak mendapatkan apa-apa nanti di hari kiamat. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Nanti di hari kiamat balasan mereka itu hanya berupa api neraka. Jadi tidak dapat apa-apa. Karena Allah sudah menunaikan apa yang menjadi niat kita itu di dunia. Makanya orang yang pandai itu, orang yang cerdas itu, dia tidak mengharapkan balasan di dunia dari manusia, tidak. Karena sejatinya manusia tidak bisa berikan apa-apa kepada kita. Pujian yang diberikan manusia kepada kita itu sesaat. Ya, kita dikatakan orang dermawan karena kita rajin sedekah, sesaat. Coba nanti kalau kita melakukan satu kesalahan, ya, yang diingat tuh bukan kebaikan yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Padahal kesalahan itu kan belum tentu itu kesalahan yang besar, ya. Ya, memang kondisi yang membuat kita tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan dari kita. Contoh nih, ada orang berteman sama kita, teman baik, tahu-taunya satu ketika dia itu ingin pinjam uang sama kita. Ya, padahal selama ini kan kita sudah berteman dengan baik, kita menjaga perasaannya, bermuamalah dengan baik. Ya, kebaikan banyak kita lakukan. Sampai pada titik dia tuh ingin pinjam uang sama kita. Kita tidak mampu ngasih. Ya, mungkin karena kita punya kebutuhan lain. Kita juga butuh kepada uang tersebut, bahkan sudah kita gunakan uang tersebut untuk kebutuhan kita. Tidak sedikit orang itu akan mengatakan, ya, katanya teman, giliran minta bantuan, minta tolong tidak bisa ditolong. Pertanyaannya, kemana kebaikan yang selama ini kita lakukan sama dia? Lupa. Seketika itu dia lupa sama kebaikan tersebut, meninggalkan kita, tidak mau berteman lagi dengan kita. Nah, itulah sifat dasar manusia itu, mudah mengingat kesalahan, tetapi sangat sering melupakan kebaikan. Ya. Dan itu akan terus diingat. Terus diingat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Padahal kebaikan yang sudah kita berikan kepada dia sebelumnya sangat banyak. Bukan berarti kita berharap kebaikan itu dibalas sama dia, tidak. Ya. Namun dari sini kita tahu sifat dasar kita sebagai manusia itu sering melupakan kebaikan orang lain. Ada cerita di Saudi, seorang istri dia nitip sama suaminya untuk beli Pepsi gitu kan. Satu kali Pepsi gitu. Di Indonesia sudah nggak ada sekarang. Ya, cari Pepsi nggak ada. Tapi kalau di Saudi itu masih ada. Jadi istrinya tuh nitip sama suaminya, Mas, kalau pulang tolong beli sekaleng Pepsi. Aku pengen minum Pepsi. Pergilah suaminya ke supermarket, dibeli semuanya. Kondarul hanya satu Pepsi yang dia lupa. Sampai rumah suaminya bawa kresek belanjaan, dibuka sama istrinya. Semua ada. Roti ada, yogurt ada, semua kebutuhan. Illa Pepsi itu ada.
Langsung istrinya bilang, "Mas, kamu itu memang tidak pernah menginginkan, pernah mau menuruti apa yang menjadi keinginanmu. Kamu gini." Dia ungkit masa lalu gini. Tahu apa yang terjadi? Apa kata suaminya? "Saya ceraikan kamu." Hanya lantaran karena apa? Satu Pepsi. Oh, diungkit masa lalu diungkit. Ya. Kesalahan-kesalahan yang sudah dilupakan diungkit kembali. Kesalahan yang terjadi tahun 97 diungkit kembali gitu. Ya. Kan perempuan banyak seperti itu, benar Pak? Serius. Itu banyak manusia seperti itu. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga banyak seperti itu. Ada kok laki-laki yang kayak gitu. Ya, saya tidak katakan semua, tetapi umumnya perempuan yang seperti itu. Tetapi bukan berarti laki-laki tidak ada yang seperti itu. Ada. Ya. Cuma umumnya terjadi pada wanita. Bayangkan ditalak, dicerai gara-gara apa? Satu kaleng Pepsi. Berapa sih kaleng Pepsi itu? Tapi yang timbul dari situ kan. Ya. Nah itulah kita manusia itu. Nggak usah kita istilahnya berharap untuk dipuji orang, nggak perlu ya, tidak perlu. Ya, karena pujian orang itu justru akan membinasakan kita. Kita tuh harus meminta pujian dari Allah, karena pujian Allah yang akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Ya. Kemarin sekitar beberapa hari yang lalu ada seorang dari kalangan dari keluarga Ar-Rajihi, salah satu keluarga Bang Ar-Rajihi. Kalau jenengan pernah tahu bank di Saudi itu namanya Bang Ar-Rajihi, namanya tulisannya Rajihi gitu loh. Dia ya menginfakkan seluruh hartanya sebanyak 16 miliar dolar Amerika untuk dia gunakan bagi kebutuhan kaum muslimin. Tapi apakah dia ingin dikenal sebagai orang yang banyak infak? Gak ada media yang liput dia. Tidak ada media. Dan dia tidak mau diliput sama media manapun. Sampai dia bingung kenapa bisa bocor ke dunia luar. Dia berinfak dengan sedemikian banyaknya. 16 miliar dolar. Itu bukan 16 miliar rupiah loh ya. 16 miliar dolar Amerika. Kira-kira dikali itu berapa kira-kira? Dan kata dia, aku tidak takut dengan kemiskinan itu. Dan aku tidak takut manusia. Aku juga tidak butuh manusia muji. Oh gini. Enggak, tidak ada yang kenal dia. Tidak ada yang kenal. Itulah orang kalau ingin jaga niatnya itu seperti itu. Kita ya baru sedekah 100.000 aja sudah banyak fotonya di mana-mana. Instagram, WA, nanti belum Twitter, TikTok, sudah gitu 100.000-nya diambil lagi khusus buat konten doang. Ya, dikasih uangnya ke orang kan, misalkan gini uangnya tuh. Ya foto, sudah dikasih uangnya. Upload gitu kan. Ya, atau mungkin dikasih uang, dikasih apa gitu kan. Setelah diseliput diambil lagi, dikeluarin yang baik. Fotonya 100.000 tapi yang dikeluarin 2.000 perak. Nah itu manusia tuh kayak gitu. Ya, perlu dijaga niat itu. Makanya Allah katakan di sini, nggak ada yang dia dapatkan di dunia kecuali apa yang dia niatkan itu. Sedangkan di akhirat dia tidak dapat apa-apa karena dia sudah berharap pahalanya di dunia. Ya, sudah berharap pahalanya di dunia. Dan ini termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW. Ini lebih dahsyat lagi. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali yang akan diadili di hari kiamat yang pertama, yaitu orang yang mati syahid. Mati syahid di medan pertempuran. Lihat, ini amalan besar loh ini. Orang pergi perang, lawan musuh, ya, meninggal, mati syahid, masuk dalam surga. Tapi perhatikan orang ini. Fa'arafahu ni'amahu, dipanggil dia. Fulan, sini maju. Ditanya sama Allah Ta'ala, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku telah berikan kepadamu? Apa nikmat yang Allah berikan kepada dia? Kenikmatan untuk bisa ikut perang. Itu nikmat.
Bisa ikut perang itu nikmat jamaah. Orang dulu, orang zaman Nabi SAW, para sahabat itu, mereka sangat ingin mati di medan pertempuran. Bahkan ada seorang ibu, dia nyuruh anaknya untuk pergi perang. Ya, disuruh pergi perang, ya pergi perang sana, pergi. Makanya kan ada seorang ibu itu 3 anaknya gugur di medan pertempuran. Dia tidak sedih, dia mengatakan alhamdulillah, apa yang aku harapkan di sisi Allah pun terjadi. Kalau orang tua kita kan beda sekarang kan, ya, anaknya nggak disuruh perang, disuruh masuk rumah, gitu kan. Ya, disuruh perang dulu, pergi perang. Ya. Ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Kata dia, pengakuan dia secara lisan. Qataltu fika hatta tuhistu. Aku berperang di jalanmu sampai aku pun gugur di medan pertempuran. Apa kata Allah? Kadzab. Bohong. Niatnya bukan itu. Ya, niatmu bukan itu. Kamu tidak pergi perang untuk meninggikan agamaku, untuk niatnya mendapatkan mati syahid. Tidak disebutkan niatnya sama Allah Ta'ala. Lakinnaka qatalta li an yuqal jari. Engkau pergi perang agar nanti manusia mengenangmu sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang kuat. Tuh niatnya itu. Bukan untuk mati syahid, tetapi ingin dikenal sebagai seorang pahlawan. Gugur pahlawan, ikut berperang gitu kan. Tapi masalahnya kan teman-teman tidak bisa bilang pahlawan nasional itu apakah dia ikhlas atau tidak. Kita tidak ngerti hati orang. Cuma Allah ingin ceritakan salah satu contoh orang yang pergi perang, tetapi niatnya bukan karena ingin dia itu mendapatkan keutamaan mati di medan pertempuran, tapi ingin dikatakan sebagai pahlawan. Lalu Allah katakan tentang dia, kamu bohong, kamu tidak ingin seperti itu. Kamu itu ingin dikatakan sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Manusia sudah mengelulukanmu, manusia sudah menyebutmu sebagai pahlawan. Sementara manusia tidak tahu isi hatimu, ternyata bukan itu yang kamu inginkan. Bukan mati syahid, tapi engkau ingin dikatakan sebagai pahlawan. Sudah disebutkan sama manusia. Sudah dikatakan sama orang-orang itu, kamu pahlawan, kamu pemberani begini. Sudah diberikan di dunia. Tapi apa kata Allah setelah itu? Kamu gak dapat bagian di akhirat. Maka Allah memberitakan para malaikat, lemparkan dia ke dalam api neraka. Harusnya orang ini masuk surga, tapi karena niatnya yang salah, justru dia masuk ke dalam api neraka. Kalau medan jihad, pertempuran di medan jihad saja bisa menyebabkan orang yang masuk ke dalam api neraka dengan niat yang salah, bagaimana kalau amalan yang lebih kecil daripada jihad? Sudah amalannya kecil, niatnya bukan karena Allah pula. Ini yang jelas-jelas amalan besar ini. Amalan besar, jihad itu amalan besar. Orang mati di medan jihad itu langsung masuk surga. Gampang, masuk surga langsung, kecuali kalau dia punya utang. Makanya kalau teman-teman mau pergi jihad, bayar utang dulu. Ya, utang di warkop, di Giras, lunasi dulu. Teh panas, teh hangatnya, nasi pecelnya lunasi dulu, baru setelah itu pergi perang. Ya, biar nanti nggak ketahan ruhnya. Ya, ketahan ruhnya nanti. Kenapa? Oh ini 2.000 belum dibayar. Teh hangatnya ini. Ya, bayar dulu baru pergi jihad. Kamu mati syahid, ikhwan. Pahala besar. Ya, tapi orang ini justru melalaikan hal tersebut. Itu orang pertama. Orang kedua beda lagi. Kalau tadi jihad, sekarang orang kedua apa? Yaitu orang yang diberikan satu kenikmatan, kelapangan harta. Dia bisa bersedekah dengan harta tersebut. Dia sedekah. Ditanya sama Allah, apa kau gunakan dengan harta yang aku berikan kepadamu? Kata dia, aku bersedekah di jalan, aku membantu fakir miskin. Kata dia, tidak. Bohong. Kata Allah Ta'ala, kamu itu berinfak, bersedekah agar orang-orang mengatakan dirimu sebagai orang dermawan. Orang sudah bilang tentang itu. Manusia sudah membicarakan fulan dermawan, fulan orang baik, suka membantu gini. Dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Nah, sekarang di akhirat yang harusnya kamu mendapatkan pahala yang besar karena sedekahmu. Ya, bayangkan, sedekah itu bukan amalan yang remeh, kawan. Amalan yang berat. Ya, amalan yang luar biasa sedekah itu. Ya, amalan yang luar biasa sedekah itu. Bukan amalan yang ringan. Tapi amalan itu menjadi tidak berarti
ketika niat kita itu bukan mengharapkan pahala di sisi Allah, tapi hanya sekedar ingin dikatakan sebagai orang dermawan. Rugi serugi-ruginya. Di akhirat apa kata Allah? Lemparkan dia ke dalam api neraka. Bayangkan harta yang kita keluarkan. Maka ini kan bisa dikiaskan pergi umroh. Ya, ada orang pergi umroh supaya ingin dikatakan dia bisa pergi umroh. Padahal umroh itulah ibadah yang besar, ibadah yang agung. Ada orang pergi haji, harusnya dia itu bisa mendapatkan surga karena balasan orang haji itu surga. Tapi pulang ke Indonesia, niatnya hanya ingin dikatakan sebagai Pak Haji. Banyak yang seperti itu. Di tempat saya itu, kalau dia sudah pergi haji, satu, dia melazimkan diri harus jadi imam sholat, padahal nggak bisa baca Quran. Karena pernah kejadian, baru pulang haji disuruh jadi imam, dia sudah nolak. Tetapi itulah orang di tempat kami itu, kalau sudah bergaji seolah-olah otomatis dia itu sudah menjadi seorang alim gitu kan, disuruh jadi imam. Tahu-taunya baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, bulat aja di situ. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma, muter di situ. Saking capeknya muter, harusnya kan cari surat lain toh. Dia tidak, langsung sholatnya itu dibatalkan balik belakang. Tuh kan saya nggak bisa katanya. Kacau habis sholat itu. Bayangkan. Ya ini. Yang lucunya lagi, orang lain, anak-anak biasa kan, anak-anak itu manggil, ya disebut nama gitu kan. Karena dia baru pulang haji dipanggil dengan nama yang sama, nggak disebut, nggak dipanggil dengan paman haji gitu loh. Langsung dipanggil, sini, kamu nih saya sudah pergi haji, harusnya paman haji. Subhanallah. Berarti pergi haji ingin dikatakan sebagai Pak Haji. Pertanyaan saya, kenapa cuma haji doang? Kenapa nggak sholat juga? Terus apa lagi? Sedekah, zakat, puasa. Karena kan rukun Islam itu kan bukan hanya haji toh. Harusnya karena dia rajin sholat dipanggil aja, Pak sholat Muhammad gitu kan namanya. Ya. Kenapa harus Pak Haji Muhammad aja? Kenapa enggak yang lainnya? Misalkan dia keluarkan zakat nih, Pak Zakat Arifin misalkan. Kenapa enggak gitu? Ya. Atau pas pergi umroh gitu kan panggil, Masya Allah Pak umroh ini gitu kan. Ya. Atau Bu umroh gitu kan. Kenapa enggak panggil seperti itu? Kenapa harus haji aja? Ya. Kalau kita katakan oke lah itu tradisi orang Indonesia. Tapi apa iya pergi haji niatnya ingin seperti itu, padahal sudah buang. Bayangkan ya, haji reguler saja itu 40 juta loh keluar uang. Masa 40 juta hanya sekedar ingin dipanggil Pak Haji, tapi tidak berharap capeknya, lelahnya, pahala dari ibadah haji. Pergi haji itu tidak gampang ya, nggak gampang. Apalagi pergi haji lewat pemerintah 40 hari, ninggalin anak istri, ya. Sampai teman pernah cerita yang jadi pembimbing haji itu. Jadi ada orang Indonesia itu 10 hari pertama dia masih bedakan mana cantik, mana tidak cantik. 10 hari kedua dia 20 hari di sana sudah mulai semuanya samar-samar, cantik jelek itu sama semua. Ya. Masuk 30 hari kata dia, Afrika cantik kata dia. Saking sudah jauh ya tinggal dari keluarganya. Terus masa lelahnya capeknya kita meninggalkan anak istri di rumah, tahu-taunya hanya ingin dikatakan itu. Bukan mengharapkan apa yang Allah janjikan dari ibadah haji. Nah, inilah pentingnya niat, itu penting. Ditoto niat itu agar kita benar-benar melaksanakan kebaikan dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat atau dalil yang kita sebutkan barusan? Yang pertama, bahwasanya syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas, yaitu kita berharap pahala di sisi Allah. Jadi jangan teman-teman di sholat, puasa, bekerja itu semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah. Adapun nanti berupa reward, berupa gaji, itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tanamkan dalam hati itu, saya bekerja ini untuk ibadah. Itu yang pertama. Biar tidak sekedar dapat uang doang, tetapi dapat yang lainnya.
Kalau bisa satu kali mendayung 230 terlampaui, kenapa tidak? Itu kan. Kalau bisa dengan kita bekerja di sini tidak hanya dapat gaji tapi bisa dapat pahala yang lainnya, ya kenapa tidak kita lakukan? Ya. Kita ini kadang-kadang ya, kalau ada barang yang beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis 1, semangat kita kejar. Tapi giliran melakukan satu aktivitas bisa mendapatkan banyak kebaikan, tidak mau kita lakukan. Ya. Kita nih kok apa ya istilahnya, nggak pandai gitu dalam masalah seperti itu tuh ya. Coba kalau ada misalkan ya promo beli 1 gratis 1, semangat kita. Padahal sebenarnya beli 1 gratis 1 ya harganya sama, ya harganya sebenarnya kan sudah di up sebenarnya kan. Ya, nanti kalau kita beli 1 dengan harga sekian itu sama dengan sebenarnya barang ini ya memang harganya itu setengahnya tapi sudah ya namanya kan strategi marketing kan seperti itu kan. Ya. Kecuali kalau itu barang yang apa gitu kan, mau habis masa anunya gitu kan. Kenapa dalam urusan-urusan seperti itu kita bisa gitu loh? Kenapa dalam urusan seperti bekerja, padahal seperti kita bekerja itu, oke lah kita bekerja di sini, tapi bisa dapat 2 kebaikan. Kebaikan pertama, kebaikan kita itu niatnya mencari nafkah untuk anak istri sebagai ibadah. Kebaikan yang kedua, itu kita niatkan untuk ya menjadi orang yang amanah. Kan banyak kebaikan yang kita lakukan ini, pahalanya banyak. Ya, harusnya bisa memiliki niat seperti itu. Ya, niat seperti itu terus hanya bisa kita miliki. Kemudian yang kedua, bahwasanya ikhlas itu merupakan perkara yang sangat penting untuk terus kita patri dalam diri kita. Karena itu akan mempengaruhi apa istilahnya itu etos kerja. Ya. Orang ikhlas sama orang tidak ikhlas itu beda. Bawaannya orang ikhlas itu ringan dalam bekerja. Tapi coba kalau orang itu tidak ikhlas, gak ringan dia bekerja, berat. Tapi kalau dia menata hatinya, dia ikhlas lillahi ta'ala, Allah berikan dia kekuatan untuk melaksanakan aktivitas pada hari tersebut. Makanya setiap hari niat itu harus senantiasa ditata dan selalu kita berharap pahala di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga, bahwasanya pentingnya seseorang itu terus untuk memperbaiki niatnya dan dia berusaha untuk menggapai niat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi, antara ikhlas dengan niat itu adalah 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena sebagaimana disebutkan di awal tadi, ikhlas itu adalah memurnikan niat semata-mata karena Allah. Berarti niat yang baik itu harus ada ikhlasnya. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika ikhlas kosong dari niat kita, maka itu yang menyebabkan niat itu menjadi rusak. Tetapi ketika ikhlas kita senantiasa hadirkan dalam hati kita, dalam niat kita, itu yang akan menyebabkan niat itu menjadi niat yang baik, dan itu akan berdampak kepada perbuatan fisik kita, perbuatan lahiriah kita yang akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sekarang kita merenung aja ya, kenapa mungkin kita bekerja ini kok malas padahal kita punya tanggungan di rumah segala macam. Bisa jadi karena niat kita belum kita tata. Ya, makanya setiap pagi itu tata niatnya. Ketika mau berangkat, hatinya ditata. Ketika mau cari nafkah, hatinya ditata. Ya Allah, saya keluar ini saya mencari nafkah untuk istri dan anak saya. Bimbing saya, ikhlaskan hati saya. Dan semoga saya kembali dengan selamat bertemu dengan keluarga saya di rumah. Seperti itu. Ya, insya Allah Ta'ala akan menjaga kita semuanya. Bagi yang belum punya orang di rumah, ya sudah cari segera. Ini mumpung masih bulan Syawal ini. Ya, tinggal 2 hari lagi kayaknya bulan Syawal habis ini. Ya, jadi sebelum habis bulan Syawal segeralah untuk menikah. Langsung ke KUA, urusan resepsi belakangan aja. Yang penting ijab kabul dulu, saya terima nikah dan sah gitu loh. Ya, kalau mau walimah tinggal panggil tukang lontong sayur yang lewat itu sudah gitu aja. Itu hemat gitu. Tapi saya rasa cukup ya. Ini bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan ya? Insya Allah nggak ada lah. Nanti karena hari Jumat tuh nggak boleh banyak pertanyaan. Waktunya sempit. Ini sama ustadz-ustadz yang lainnya aja. Tapi saya rasa cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.